Pernah nggak kamu bayangin rumah 6 kali 10? Iya, 6 kali 10 bisa punya dapur dan ruangan makan sekeren ini. Apalagi ruangan makannya langsung berbatasan dengan taman cantik di bagian belakangnya tuh. Apa kabar, ketemu lagi dengan Gede. Ini adalah desain rumah 6 kali 10 dengan area dapur dan ruangan keluarga yang luas. Di bagian lantai dasar ada ruangan utama yang Gede bagi menjadi 2 bagian, ruangan dapur dan ruangan duduk keluarganya. Di bagian depan akan ada area ruangan tamu, dan di bagian belakang rumah akan ada area taman berdampingan dengan area tangga ke lantai 2-nya. Semua kamar Gede letakkan di atas dengan 2 buah kamar tidur di bagian depan kanan dan kiri rumah, dan tambahan 1 kamar lagi di bagian belakang yang diapit oleh area musola di bagian depannya, dan juga area laundry di bagian belakang kamar tidurnya nih Kak. Kalian masih ingat dong dengan desain rumah minggu lalu yang punya area dapur dan ruangan keluarga yang luas? Nah, hari ini Gede coba buatkan dengan konsep desain yang sama di atas lahan sejuta umat 6 kali 10 meter. Dan kita akan mulai lihat dulu dari bagian tampak depan rumah 6 kali 10-nya nih. Rumahnya Gede buat 2 lantai agar di lantai 1 bisa Gede fokuskan untuk area publiknya. Rumah ini Gede desain dengan 2 akses. Selain melalui pintu utama di bagian depan kiri, ada akses pintu samping yang dari arah belakang carportnya. Akses pintu samping akan membawa kalian ke bagian dapurnya ya. Sementara kalau agak nice kita lihat, di lantai 2 ada area balkon yang dilindungi dengan kaca 10 mili yang ditemper. Lalu kemudian tempat di bagian sampingnya Gede kombinasikan antara panel-panel kayu dengan cat outdoor berwarna menyerupai kayu di bagian sampingnya. Berpindah ke bagian lantai dasar, di bagian depan kanan rumah, kita akan melihat area carport, di mana tepat di bagian belakangnya seperti tadi Gede sudah katakan, akan ada akses samping yang langsung membawa agenda sistem menuju ke area dapur di rumah kali ini. Untuk area carportnya Gede buat dengan ukuran 3 x 4 meter ya. Jadi hati-hati dalam memilih kendaraan nih Kak, karena panjang carportnya hanya 4 meter. Berlanjut kemudian, tepat di bagian sisi sampingnya, di bagian depan kiri rumah, kita akan melihat area taman yang pertama. Area taman yang di depan ini Gede buat dengan ukuran 3 meter x 1,5 meter. Andaikan lahan agana sistem lebih panjang dari 10 meter, tambahkan di bagian depannya ya, supaya tamannya juga lebih luas dan parkiran mobilnya lebih nyaman. Nah, sekarang kita masuk ke dalam yuk Kak. Sekarang kita sudah mulai masuk ke dalam rumah. Gede mau tunjukkan dulu kondisi rumahnya sebelum diisi furniture ya. Di bagian paling depan ada 1 buah ruangan yang dilengkapi dengan bukaan besar mengarah ke bagian carport di sampingnya. Kemudian kalau kita bergerak ke bagian tengah, ada ruangan utama di mana di bagian belakangnya ada bukaan menuju ke halaman belakang. Dan juga ada ruangan tangga menuju ke lantai 2, di mana di bawahnya akan ada area kamar mandi yang pertama. Area ruangan utama ini Gede buat dengan ukuran 6 x 4 meter. Luas banget ya Kak ruangan utamanya. Ruangan ini bisa kalian akses dari pintu depan maupun dari pintu samping yang berada di bagian belakang carportnya. Nah, sekarang Gede mau kasih lihat bagaimana kondisi dalam rumahnya setelah Gede tata bagian interiornya nih. Wih, langsung jadi keren banget nih. Pasti semua langsung suka sama rumahnya nih. Walaupun tanahnya cuma 6 x 10, bagian dalamnya bisa ditata jadi keren begini. Kalau agak kita lihat di ruangan utamanya ini, sekarang udah ada area dapur, area ruangan makan, dan juga area ruangan keluarganya. Kemudian area ruangan yang di tengah ini akan berbatasan langsung dengan area ruangan tamu yang ada di depan ini nih. Area ruangan tamu yang memiliki bukaan besar ke arah carportnya sudah Gede buat dengan total ukuran 3 x 2,5 meter. Di bagian dindingnya Gede berikan pasangan wallpaper untuk memberikan aksen warna di bagian dinding ruangan tamunya ini. Antara ruangan tamu dan ruangan tengah di sini tidak Gede berikan sekat ya, tapi nanti di benerannya boleh kalian tambahkan sekat atau kalian tambahkan dinding bata apabila ingin ruangan keluarganya lebih tertutup.
Nah, berpindah ke bagian tengah rumah, aduh keren banget ya kak. Mana pernah kebayang sih sebelumnya rumah 6x10, di tengah-tengahnya ada ruangan keluarga dan ruangan makan yang keren kayak gini. Gede rasa sejauh ini adalah desain rumah 6x10 terbaik yang pernah Gede buat. Kalian setuju nggak kak? Kemudian kalau kalian lihat, area ruangan keluarganya juga luas banget nih. Ukurannya adalah 3 meter dikali 4 meter. Yang mana kalau kalian perhatikan meja TV-nya ini, di bagian belakangnya Gede berikan pasangan marmer deh tuh, biar ruangan keluarganya jadi kelihatan lebih mewah lagi. Nah, berlanjut kemudian tepat di bagian belakang sofa, kita akan mulai masuk ke area dapurnya. Area dapurnya ini juga Gede lengkapi dengan sebuah meja makan yang langsung menghadap ke bagian taman cantik di bagian belakangnya tuh. Secara keseluruhan area dapurnya juga ini cukup luas ya kak. Total ukuran area dapur ini adalah 3 meter dikali 4 meter. Pernah kebayang gak sih kak? 6x10 loh ini. Biasanya rumah 6x10 Gede buat dapurnya kecil dan gitu lagi desainnya. Tapi kali ini beda, bahkan lengkap dengan area ruangan makannya yang dilengkapi dengan sebuah bukaan jendela besar yang mengarah ke bagian taman di belakang tuh. Agak Sista mau lihat nggak area taman yang di belakang? Yuk sama-sama ikut Gede ya. Kita akan mulai pindah ke bagian paling belakang rumahnya. Untuk menuju ke bagian taman, kita memasuki area tangga ke lantai 2 ya. Nanti akan ada pintu kaca di bagian samping yang membawa kita ke area tamannya ini nih. Nah, ini adalah area taman yang berada di bagian belakang kanan rumahnya. Area taman ini Gede buat dengan total ukuran 3 meter dikali 2 meter yang Gede jadikan sebagai area bukaan dari ruangan makan yang ada di depannya. Untuk Agenda Sista yang memiliki hobi merawat tanaman-tanaman hias, pasti taman yang di belakang ini menjadi spot favorit di rumah kali ini ya. Atau malah ada ruangan favorit yang lain? Coba tulis di bawah ya. Kalau Gede suka banget area ruangan tengahnya nih kak. Nah, setelah kita melihat keseluruhan ruangan yang ada di bagian lantai dasar, sekarang Gede mau ajak Agenda Sista untuk naik ke lantai 2 untuk melihat ruangan-ruangan yang lebih private, yaitu kamar-kamar tidurnya ya. Gede akan jelaskan ada ruangan-ruangan apa aja di bagian lantai 2 ini. Nanti Gede sorot dari bagian paling depan rumah sampai kita kembali lagi ke bagian belakang ke area tangganya ini ya. Gede mau jelaskan nih posisi ruangannya. Di bagian paling depan akan ada kamar tidur anak, di mana di depannya ada area musola. Kemudian di kiri kamera itu adalah pintu ke kamar tidur utama dan area balkonnya. Kemudian sesaat di bagian awal dari koridor lantai 2 akan ada pintu menuju ke kamar tidur anak lagi. Di bagian depan kamar tidur anak ini ada pintu kaca menuju area jemurnya ya. Dan kalau kita terus mundur, kita akan kembali ke area tangga yang tadi. Kemudian sesaat kita dari area tangga, di sebelah kiri akan ada area kamar mandi di bagian lantai 2-nya. Ini nih kak, semoga cukup jelas ya. Untuk area kamar mandinya sendiri, ini Gede buat dengan total ukuran 2 meter dikali 1,5 meter. Kemudian dari arah kamar mandi ini, kalau Agenda Sista lihat, Gede letakkan mesin cucinya tepat di bagian depan dari kamar mandinya nih. Kalau kita lihat dari bagian atas, di sebelah kanan ini adalah kamar mandi yang tadi. Lalu kalau kita menuju ke bagian samping dari area tangga, akan ada pintu menuju ke bagian area jemurnya nih. Area menjemur ini posisinya berada tepat di bagian atas dari taman yang ada di lantai dasar tadi nih kak. Untuk area jemurnya sendiri, ini Gede buat memanjang dengan total ukuran 3 meter dikali 1 meter. Yang mana area jemur ini juga akan jadi area bukaan dari kamar tidur anak yang ada di depannya nih. Nah sekarang langsung aja kita lihat kamar tidur anak yang di depannya ya supaya lebih jelas. Untuk kamar tidur anak yang pertama ini Gede buat dengan ukuran 2 dikali 2,5 meter. Yang mana seperti Gede sudah katakan ada bukaan besar dari dalam kamar ini yang menuju ke bagian ruangan menjemur di bagian belakangnya. Area menjemurnya kalau dirasa 1 meter kurang besar, kalian bisa tambahkan lagi ke bagian belakang selama tidak menutupi alur sirkulasi udara untuk taman yang ada di bawahnya. Berlanjut kemudian dari kamar tidur anak yang pertama, kita akan menelusuri area koridor ini menuju ke bagian depan rumah ke kamar tidur anak yang kedua dulu.
di mana di antara kedua kamar tidur anak ini akan ada area musola berukuran 2 dikali 1,5 meter ya. Berlanjut kemudian untuk kamar tidur yang kedua ini, Gede buat dengan ukuran yang lumayan lebih besar, yaitu 3 meter dikali 2,5 meter. Yang mana untuk bukaan udaranya sudah Gede buat mengarah ke bagian depan rumahnya tuh. Nah sekarang kita akan lihat area kamar tidur utamanya ya. Nah ini adalah area kamar tidur utamanya yang Gede buat dengan total ukuran 3 meter dikali 3,5 meter. Kamar tidur utama ini juga sudah memiliki akses khusus yang menuju ke bagian area depan, yaitu ke bagian area balkonnya nih. Untuk melengkapi desain rumah yang udah keren, di bagian area kamar tidur utamanya di bagian depannya, Gede sudah siapkan satu buah area balkon yang bisa kalian gunakan untuk duduk di pagi hari atau di sore hari. Area balkonnya sendiri Gede buat dengan total ukuran 3 meter dikali 1,5 meter ya kak. Bagaimana, keren gak desain rumahnya? Nggak ada rooftopnya. Kalau kalian mau lihat yang desain rumah 6x10 ada rooftopnya, ini nih, klik gambar yang di sebelah kiri. Nah kalau gambar yang di sebelah kanan, ini desain rumah 6x10 yang enak buat bikin acara di rumah. Coba deh kalian lihat satu-satu ya. Akhir kata, mohon maaf pastinya Gede ada kekurangan. Kita ketemu lagi kak di rumah berikutnya. Bye.